warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pamong, perkenalkan saya Desiska Putri Ristiarini, mahasiswa PPG Daljab periode 1 tahun 2021 Universitas 11 Maret, bertugas di SMK Harapan Bersama Kota Tegal. Perkenankan, pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan ujian kinerja UKIN pembelajaran secara daring via Zoom Meet. Berikut identitas saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anakku semua. Sebelumnya Ibu mau menanyakan kabar ke kalian semua. Dari Mas Akbar, gimana di tempat tinggal Mas Akbar? Apa maksudnya Mas Akbar dalam keadaan sakit atau sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Sudah sehat ya. Mas Daniel, sekarang sehat? Ya Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Mas Eka, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Rini, Mbak Rini, sehat? Nok? Sehat ya? Iya, Mbak Najwa, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Mas Surya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Muti, sehat Nok? Kecapean dikit sih Bu, soalnya kan dari kemarin 2 hari Kemarin terus. full ya, kita full Iya. kemarin karena kegiatan 2 hari kita full untuk OSIS ya, tapi kita harus tetap semangat. Indah, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Rena, ya makasih. Rena, sehat Nok? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, ya hari ini kita akan mempelajari atau membahas secara bersama-sama. Jadi Ibu harap yang gabung di pembelajaran Ibu itu bersifat aktif. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Quo Vadis setelah lulus SMK atau merencanakan karir setelah lulus SMK. Sebelum Ibu melanjutkan tentang materi, silakan dipimpin terlebih dahulu untuk doa pembuka agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan Indah, pimpin doanya. Untuk mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita memulai kegiatan ini dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Indah sudah memimpin doa kita. Sudah hadir semua. Terima kasih, nanti bisa kalian isi link presensi seperti biasa lewat WAG atau lewat chat. Saya hadir Bu, gitu seperti itu ya. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita ya, disediakan ice breaking agar kita semua bisa selalu tersenyum. Gak apa-apa, sambil relax. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Gimana?
Sudah bisa mengikuti kegiatan selanjutnya, tahap selanjutnya? Sudah, Bu. Nah, untuk tujuan layanannya, yaitu nanti setelah kalian melihat tayangan PPT dan video, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ya yang berhubungan dengan materi. Nanti kalian bisa menganalisis atau memperhatikan ya, peserta didik nanti dapat menyimpulkan karakteristik pribadinya berkenaan dengan perencanaan karirnya. Untuk pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya ya, di sini adalah 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 45 menit. Tadi seperti Ibu sampaikan, ya Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, sebuah video yang berhubungan dengan perencanaan karir setelah lulus SMK. Nanti dari sebuah video tersebut itu nanti Ibu akan membagi kalian dalam 4 sampai 5 untuk masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 anak. Selanjutnya dalam kelompok tersebut itu kalian itu menganalisis atau menyimpulkan video yang akan Ibu putar. Selanjutnya itu ada tugas individu terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Seperti yang Ibu sudah beritahu di WAG bahwa nanti setiap siswa itu membuat serta mempresentasikan skedul perencanaan karir setelah lulus SMK mau seperti apa ya, dengan mengungkapkan kelemahan diri dan kelebihan dirinya itu apa, disertai alternatif pemecahannya secara sederhana. Sampai di sini tugasnya paham? Paham, Bu. Paham ya? Ada pertanyaan tidak sebelum Ibu melanjutkan? Siap, Ibu tampilkan. Lulus sekolah menengah, sebuah hal yang menjadi penantian besar dari para peseragam putih abu. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik. Untuk yang akan langsung menjadi pejuang rupiah, mereka beranggapan bahwa setelah semua ini, aku akan mencari uang dan hidupku akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan mengemban ilmu di bangku kuliah, mereka juga berpikir, aku pasti akan masuk ke perguruan dan mengambil jurusan yang aku idam-idamkan. Namun kenyataan berkata semua itu bukanlah hal yang mudah, ataupun hal yang hanya dilakukan dengan sekedar membalikan telapak tangan saja. Tekunilah apa yang sudah kamu dapatkan, dan jalankanlah semuanya dengan penuh rasa syukur. Karena di luar sana ada beribu insan yang setiap hari memohon kepada Tuhannya untuk ada di posisimu sekarang. Dan untuk yang sedang mengemban ilmu di bangku perkuliahan, bersyukurlah atas semua itu, karena tak semua orang seberuntung dirimu. Tekunilah apa yang ada, dan bukalah sedikit kelopak matamu untuk melihat perjuangan orang tuamu demi bisa membuatmu menjadi seorang mahasiswa. Dan untuk semua yang sedang berusaha menjadi baja dalam mengarungi kehidupan ini, semangatlah, dan jangan pernah berusaha menjadi siapapun, karena semua punya titik kesedihan dan titik kebahagiaan masing-masing. Bersyukurlah atas apa yang saat ini kamu dapatkan, dan berdoalah agar kamu segera dipertemukan dengan segala impianmu. Ya, karena di setiap kegagalan ada suatu karena di setiap kegagalan ada kebahagiaan yang tersimpan. Jangan selalu terpuruk pada satu kegagalan. Ini untuk materi kita, silakan.
langkah dalam merencanakan karir ya. Pikirkanlah mengenai apa yang dilakukan, lihat bakat dan minat yang dimiliki, mencari tahu jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Tadi kalian sudah melihat 2 video ya. Sebelum Ibu lanjut ke berikutnya ya, ada tidak dari sini salah satu yang mau menyimpulkan dari video 1? Apa yang bisa kamu petik dari video 1? Silahkan, siapa? Apa Ibu tunjuk saja? Mas Eka bisa menjelaskan tadi dari video pertama apa yang bisa Mas Eka petik atau analisa dari video yang pertama? Baik, tadi kan Bu Des bilang kalau kita tidak boleh terpuruk dalam suatu kegagalan. Pada hari itu saya simpulkan kegagalan itu merupakan sebuah proses sebenarnya. Kita harus menjadikan kegagalan tersebut menjadi tangga untuk kita mencapai kesuksesan kita. Terus kita kan berada di roda kehidupannya Bu. Jadi kita tidak mungkin selamanya akan di bawah. Ya, untuk video kedua. Ya, video kedua ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, apa yang kita pelajari pada hari ini yaitu ada yang namanya nanti kita akan belajar tentang pengenalan karakter pribadi remaja itu seperti apa. Ya, yang kedua dari video tadi kalian bisa menyimpulkan perencanaan karir itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan, nanti silakan ya. Terus yang ketiga, alternatif pilihan karir setelah lulus SMK itu apa saja? Tadi sudah disebutkan di dalam video ya. Yang keempat, nanti di sini ya Ibu juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam merencanakan karir. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Ya, yang selanjutnya yaitu merencanakan tindakan untuk mencapai target karir agar karir yang kalian impikan bisa kalian dapatkan. Ya, yang pertama Ibu mau bertanya kepada kalian. Tadi kan kalian sudah melihat video yang kedua, ya. Menurut kalian merencanakan atau perencanaan karir, ya? Menurut pengertian kalian itu apa? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Setelah lulus sekolah nanti, itu kehidupan nggak cuma berhenti di situ saja. Jadi harus ada perencanaan untuk pekerjaan atau mau milih kuliah atau apa. Ya, ada lagi yang mau menyempurnakan dari pendapat Akbar, Muti? Barangkali mau menyampaikan atau Mbak Najwa, Rini? Menurut Najwa itu perencanaan karir itu apa? Nanti kalau misalnya udah enggak bakalnya nggak stuck gitu, kayak nggak harus mikirin kita ke depan itu gimana, mau berkelanjutan gimana, mau kerja atau mau mau lanjutin pendidikan. Oh ya, sip ya, bagus. Berarti tadi menyimak dengan baik. Makasih ya Mbak Najwa sudah menjelaskan. Ya, tadi Ibu sudah menyampaikan untuk tugas individunya dan sebelum pembelajaran hari ini juga Ibu sudah share lewat WAG ya. Ada yang sudah selesai dan siap untuk presentasi? Siapa? Muti. Oh ya, oke Mut, silakan. Semangat ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Pradika Wulandari dari kelas 12A1 Farmasi. Ingin menyampaikan planning saya setelah lulus dari SMK Harapan Bersama Kota Tegal. Universitas yang saya pilih yaitu Universitas Gadjah Mada yang ada di Yogyakarta. Alasan saya untuk masuk UGM yaitu karena masuk universitas negeri adalah cita-cita saya. Salah satunya saya ingin bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada ini. Dan ternyata setelah saya browsing melalui Google, Universitas Gadjah Mada memiliki beberapa jurusan yang saya cari. Salah satunya biaya hidup di daerah Jogja, termasuk biaya hidup yang relatif murah.
Usaha saya untuk bisa masuk ke UGM, yaitu yang pertama melalui SBMPTN, yang kedua UTBK, yang ketiga seleksi mandiri, dan keempat SNMPTN. Alternatif atau jalan keluar ketika tidak diterima di universitas pertama, yaitu yang ada di Purwokerto. Kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya yaitu sopan, ramah, suka menolong, dan kekurangan saya yaitu tidak percaya diri, pasif, terus susah beradaptasi. Sekian presentasi saya. Pesan saya, usaha yang kita jalani jika bersungguh-sungguh, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Ya, nah tadi Muti sudah membuka pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya dari presentasi Muti, silahkan. Indah kayaknya sudah menyiapkan. Ya, silakan. Untuk Muti, bagaimana cara kamu untuk mengatasi ketidakpercayaan, kesusahan kamu saat beradaptasi? Kamu kan bilang kamu susah beradaptasi. Itu gimana? Padahal kamu kan mau masuk universitas yang kebanyakan, apalagi di UGM itu kebanyakan kota pelajar, banyak orang-orang yang baru. Bagaimana cara kamu untuk beradaptasi? Sedangkan kamu bilang kamu nggak sulit untuk beradaptasi. Ya, makasih. Silakan Muti dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Bagaimana cara saya untuk menghadapi ketidakpercayaan dari Muti. Muti kan tadi bilang sulit beradaptasi. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi kelemahannya Muti? Jujur, kalau misalkan aku sendiri sih, kayak pas waktu pertama kali masuk SMK Harbar, itu kan kayak mau cari teman baru tuh susah banget. Kalau mau ngomong sama kanan kiri tuh agak malu sedikit. Tapi di sini aku memberanikan diri untuk bicara sama teman aku yang sebelah kanan atau sebelah kiri aku, bilang kayak gini, nama kamu siapa, terus sekolahnya di mana, kayak gitu. Kita bisa jadi temenan nggak? Kayak gitu loh, Bu. Kayak gitu loh, Ndah. Berarti mengawalinya. Percakapan. Mengawali percakapan. Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, semoga apa yang dicita-citakan sama Muti, tadi Muti sudah tahu ya kelemahannya Muti apa, kelebihannya Muti apa, dan Muti sudah tahu planning Muti setelah lulus SMK mau kemana. Tadi Muti sampaikan Muti akan mendaftar ke UGM ya, misal nanti UGM tidak diterima, nanti akan ke Unsud, ya Jenderal Sudirman ya tadi ya, benar ya. Sekarang Ibu mau bertanya, usaha apa yang akan Muti lakukan untuk mencapai target Muti? Untuk yang pertama, Muti kan sekarang alhamdulillah ikut di grup yang di grup WA yang menginformasikan tentang pendaftaran SBMPTN kayak gitu loh, Bu. Ya. Alhamdulillah Muti masuk, terus Muti juga masuk di les-lesnya. Terus doain aja, Bu, biar bisa masuk ke universitas negeri yang Muti ya, pengen. Amin. Selalu didoakan. Ya, itu salah satunya ya, usahanya adalah mengikuti informasi terkini di WA ya. Selanjutnya apa yang akan Muti lakukan untuk mencapai target tersebut? Misalkan belajar atau ranking atau gimana, memperbaiki nilai atau gimana? Ya, Muti memperbaiki nilai lagi. Soalnya kan semenjak kemarin terima rapot ternyata Muti nilainya turun. Terus Muti
pengen memperbaiki nilai Muti lagi jadi lebih baik. Ya. Gitu. Oh iya, udah. Semangat ya, Nok. Semoga yang dicita-citakan planningnya tercapai ya. Terima kasih sudah presentasi. Selanjutnya siapa lagi yang mau menampilkan presentasinya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhalisa dari kelas 12 A2 Farmasi. Saya di sini akan memaparkan planning setelah lulus SMK Harapan Bersama Kota Tegal. Universitas yang pertama kali saya tuju yaitu sama seperti Mbak Muti, yaitu Universitas Gadjah Mada. Ketika saya masuk di Universitas Gadjah Mada, jurusan yang bakalan saya pilih yaitu Kesehatan Masyarakat atau lebih tepatnya Ahli Gizi. Alasan ingin masuk UGM yaitu 1. UGM adalah salah satu universitas impian semua orang dan termasuk dalam kategori perguruan terbaik di Indonesia. Kedua, banyaknya tawaran going abroad, yang mana meskipun saya tidak masuk dalam program internasional UGM, saya tetap bisa merasakan atmosfer akademik seperti di luar negeri sana. Yang ketiga, kampus terletak di kota belajar, budaya, dan wisata. Seperti yang Mbak Muti bilang dan Mas Anandeka bilang waktu Zoom kemarin, bahwa biaya hidup di sana relatif murah. Selain belajar akademis, saya juga bisa mempelajari berbagai budaya yang masih kental di sana. Yang keempat, alasannya tidak saya cantumkan di sana yaitu banyaknya mencetak alumni yang sukses. Suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bisa satu alma mater dengan tokoh-tokoh hebat seperti Bapak Jokowi, Amin Rais, dan Anies Baswedan. Beberapa jalur untuk masuk UGM, yaitu seleksi masuk PTN. Ya, itu yang pertama senam PTN yang melalui rapot, yang kedua SBMPTN, yang ketiga UTBK, yang terakhir seleksi mandiri. Tapi sepertinya saya tidak akan masuk ke seleksi mandiri. Alternatif jalan keluar ketika saya tidak bisa masuk ke Universitas UGM, yaitu Universitas Diponegoro. Ketika saya masuk di universitas ini, saya tidak akan masuk ke jurusan kesehatan ataupun kefarmasian. Saya bakalan melenceng dari jurusan itu, yaitu saya bakalan masuk ke jurusan sejarah. Yang karena peminat dalam jurusan sejarah lumayan sedikit, sehingga saya yakin bisa masuk senam PTN-nya. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu Undip juga termasuk universitas terbaik di Indonesia juga. Yang ketiga, adanya keluarga di sana. Jadi di Semarang sana saya punya keluarga, jadi kemungkinan saya nggak bakal ngekos di sana. Yang keempat, Undip termasuk dalam 5 universitas lingkungan terhijau di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan saya yaitu 1, kepribadian yang mampu introvert dan ekstrovert. Ketika saya berada di luar, saya bisa berkomunikasi dengan lancar, dan ketika saya di dalam, saya nyaman dengan kehidupan saya, dan saya bisa tenggelam dalam kehidupan saya. Yang kedua, yaitu mudah beradaptasi. Ketika saya berada di lingkungan baru, saya akan merasa ada apa di sana, ada apa, selalu ingin tahu ada apa semua yang ada di lingkungan baru itu.
Yang ketiga yaitu semangat tinggi. Saya memiliki semangat tinggi, yang dimana ketika saya menginginkan sesuatu, saya akan mengejarnya bagaimanapun itu caranya. Walaupun terlihat seperti ego. Yang keempat yaitu perencanaan masa depan yang tertata, di mana saya selalu menulis apa-apa tujuan-tujuan saya dan impian-impian saya di suatu buku. Planning saya 1 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan, saya tulis di buku, dan kalau udah tercapai saya conteng. Kekurangan saya yaitu memiliki rasa ambisi yang kurang terhadap belajar, lebih tepatnya. Saya bisa ambis ketika bertemu dengan guru yang memang mengajarnya itu enak, Bu, gitu. Yang kedua, sedikit peka terhadap lingkungan. Ya, seperti itu. Yang ketiga, sering menunda pekerjaan, seperti ketika ada tugas, dia tugas 1 masuk, ngumpulinnya minggu depan. Oke, nanti dulu. Pas udah 1 minggu baru keinget tugasnya belum dikerjain. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk Indah, 1 aja. Ada? Siapa? Muti. Oh, 2, ya udah. Ibu silakan. Mas Eka dulu, baru Muti. Kita semua di sini tahu kalau Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas yang paling diserbu para siswa. Pendaftarnya pun bisa mencapai puluhan ribu siswa, namun persentase yang diterima tidak lebih dari 20%. Dalam artian banyaknya peserta dan dengan persentase diterima yang sedikit, di sini kita bisa lihat bahwa ketatnya persaingan antar siswa untuk bisa lolos ke universitas. Maka dari itu diperlukan persiapan yang sangat matang dan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari tentunya. Pertanyaannya, persiapan apa saja yang sudah dilakukan Kak Indah? Melihat Kak Indah sudah kelas 12, yang mana sebentar lagi pasti akan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Saya menjawab pertanyaan dari Anandeka. Persiapan saya untuk melakukan itu yaitu memperbaiki nilai rapot saya, yang mana ketika senam PTN dinilai dari semester 1 sampai semester 5. Yang kedua, mengikuti les seperti yang Mbak Muti bicarakan. Kita satu grup yang mengikuti. Yang ketiga, banyak-banyak ikhtiar. Sudah seperti itu. Eka puas dengan jawaban Indah? Apakah puas dengan jawaban saya, Mas Ananda Eka? Ya, puas. Ya, terima kasih ya. Oke. Aku mau tanya sama Indah nih. Kan tadi kan kekurangan kamu selalu menunda pekerjaan. Gimana sih kayak usaha kamu biar nggak menunda-nunda pekerjaan? Soalnya kan menunda pekerjaan itu kan nggak baik ya. Ya aku juga menunda pekerjaan sih sebenarnya. Aku sendiri juga gitu. Tapi gimana usaha kamu dulu untuk menunda pekerjaan? Siapa tahu kan itu bisa motivasi aku juga kan. Ya, betul. Jadi bingung juga jawabnya. Sampai saat ini saya belum mendapat jawabannya. Tapi saya akan berusaha bagaimana kayak nulis notulen di buku atau di mana yang gede gitu biar saya ingat. Kalau buat nunda-nundanya itu kayaknya masih belum bisa diilangin. Ya, mungkin tambahan dari Ibu ya, sedikit masukan aja. Kalian kenapa
jadi tertunda misalkan ada tugas terus tertunda terus menumpuk, jadinya kan menumpuk karena itu salah satunya adalah tidak dikerjakan secara bertahap, tidak mipil ngerjainnya, akhirnya kan ada lagi numpuk lagi, ada lagi numpuk lagi, akhirnya mau mengerjakan yang mana dulu kita bingung karena semua deadline sudah dekat dengan yang harus dikumpulkan, ini mana yang harus yang harus dikerjakan mana dulu, akhirnya seperti itu kita bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Tetapi kalau pada saat ada guru yang memberikan tugas, kita kerjakan dulu mipil ya, tidak misalnya kita hanya bisa mengerjakan satu, nggak apa-apa, kita kerjakan satu dulu mipil, berikutnya ada tugas lagi kita kerjakan lagi, jadi tidak menumpuk akhirnya. Seperti itu mungkin ya solusi dari Ibu yang bisa Ibu berikan. Terima kasih Indah sudah mempresentasikan. Ini langkah-langkah dalam merencanakan karir bisa kalian cermati ya. 1, bisa mengembangkan rencana karir. 2, tinjaulah bakat dan kemampuan serta minat yang dimiliki. 3, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir dan pekerjaan yang mendekati diri kita. 4, bandingkan keterampilan dan minat yang dimiliki dengan jenis karir tersebut. 5, kembangkan tujuan karir atau pekerjaan karir yang kita pilih. 6, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir. 7, masalah keuangan. 8, cobalah minta nasihat dari beberapa sumber. Nah, di sini ada yang namanya rencana tindakan karir ya, untuk mencapai target karir menurut Doran. Ada dalam arti singkat menyebutkan dengan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Untuk S-nya yaitu tujuan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik. M-nya apa yang ingin dicapai haruslah bisa diukur. A-nya tujuan yang ditetapkan haruslah bisa dicapai. R-nya menghindari tujuan yang tidak terlalu sulit atau tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya T, penetapan waktu tujuan tersebut harus dicapai. Tadi kalian sudah sekilas sudah tahu ya tentang rencana tindakan yang akan kalian ambil nantinya seperti apa. Ya, semoga kalian semua itu bisa merencanakan karir yang akan kalian planningkan nanti setelah lulus SMK. Tadi juga kalian sekilas sudah bisa menggambarkan tentang diri kalian ya, menyebutkan tentang kelemahan dan kelebihannya itu apa ya. Terima kasih, sekilas kalian sudah bisa mengerjakan LKPD-nya, tapi nanti bisa kalian lengkapi di LKPD-nya di format ini ya. Tidak terasa kita sudah berada di tahap akhir ya. Untuk tahap akhirnya, ada yang bisa menyimpulkan, membantu Ibu menyimpulkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini dan topik yang kita bahas pada kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Lebih tepatnya setiap orang harus menata tujuan-tujuan hidupnya untuk kedepannya agar tidak salah pilih atau salah jalan. Sebelum Ibu akhiri ya, tadi Ibu sudah menyampaikan ya, dari awal juga kalian sudah presentasi, Ibu apresiasi ya, luar biasa sekali semangatnya kalian untuk mengikuti kegiatan Ibu pada pagi hari ini ya. Kalian sudah berusaha mempresentasikan perencanaan karir yang akan kalian laksanakan nanti ya. Kalian juga sudah aktif ya, saling aktif, saling bertanya, saling menjawab untuk pertanyaan ya. Jadi di sini itu kita belajar bukan hanya satu arah, tetapi kita belajar malah 3 arah ya. Kalian bertanya sama Ibu, Ibu bertanya ke kalian, teman kalian bertanya ke kalian. Kita 3 arah malah ya. Jadi kita pembelajaran kali ini Ibu bilang sukses ya, kalian semua itu aktif bertanya ya, aktif menjawab. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini itu berguna untuk kalian nantinya ya, bisa untuk dijadikan planning kalian. Di sini sebelum Ibu akhiri, Ibu pengen mendengarkan kesan biasa ya, pesan kayak kalian itu apa, kesannya kalian itu apa, dan harapannya kalian untuk pembelajaran berikutnya itu seperti apa. Ada yang mau menyampaikan? Silakan.
Akbar? Atau yang lain, Muti? Atau Ya, Mbak Najwa? izin Ya, bicara, Akbar, Bu. silakan. Ya, monggo. Ya, kesan dari hari ini sih ya, kegiatan hari ini itu menyenangkan banget dan juga dapat informasi baru lagi tentang jenjang karir dan perencanaan karir. Untuk pesannya sih untuk di kemudian hari untuk kawan-kawan juga untuk semuanya itu jangan sampai salah langkah dalam menentukan perencanaan karir. Benar-benar harus dimatangin dari awal masuk SMK. Udah sih, itu aja Bu. Terima kasih kalian sudah menyempatkan diri ya mengikuti dari proses awal sampai akhir pembelajaran Ibu. Tadi sudah disampaikan untuk pesan dan kesan harapan yang disampaikan oleh Akbar. Terima kasih semuanya ya. Karena tidak ada pertanyaan dan waktunya kita sudah habis untuk pertemuan kali ini. Selebihnya dan sekurangnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam ucapan Ibu ada sedikit kekeliruan ataupun kekhilafan yang menyakiti hati kalian dan mengganggu aktivitas kalian di rumah. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga materi Ibu kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu tutup, silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Maaf, Ibu lupa. Silakan dipimpin doanya. Indah, silakan dipimpin doa penutupnya, Nok. Kakak Jangkrik. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Ibu Hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit Tulus, lagu Manusia Kuat yang memiliki keterbatasan tapi dia mempunyai prestasi. Ini untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Yang mau live silakan live, yang mau mendengarkan silakan mendengarkan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang